Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwati fillahi azani Allahu ayyakunna wa hafizakunna Allahu aynama kuntunna. عدنا إلى دراسة الفقه في متن الغاية والتقريب وما يسمى بمتن أبي شجاع. Kita kembali untuk mempelajari pelajaran fikih dalam buku Matan Al-Ghayah wa Taqrib dan dinamakan juga Matan Abi Syuja'. Wa yusamma Matna Abi Syuja' li muallifihi ma yusamma bi Abi Syuja', laqabuhu Abi Syuja', wa amma ismuhu Ahmad ibn Husain ibn Ahmad al-Asfahani. Dinamakan Abi Syuja' karena nama pengarangnya, laqabnya bernama Abu Syuja'. Adapun nama aslinya adalah Ahmad ibn Husain ibn Ahmad al-Asfahani. Beliau seorang ulama Syafi'iyah dan mengarang matan ini supaya memudahkan para penuntut ilmu untuk mempelajari fiqh asy-Syafi'i. Wa qad wasalna ila faslin aw kitabi an-nikah wa fi fasli ahkamul mu'taddah. Kita telah sampai ke bab nikah dan sampai juga ke ahkamul mu'taddah, sampai hukum-hukum orang yang al-mu'taddah, yang mempunyai iddah. Kita ulang sebentar apa yang terakhir kita pelajari supaya bisa merefresh semuanya, karena ini masih bersangkutan dengan kitabun nikah yang kita pelajari di semester kemarin. Insyaallah ba'da hadza al-kitab na'udu ila kitabil buyu'. Setelah ini, setelah kitabun nikah, kita akan masuk ke pelajaran kitabu al-buyu', pelajaran jual beli yang aslinya dan yang harusnya adalah dipelajari sebelum kitabun nikah. Lakin ala kulli hal la ba'sa bihi, bagaimanapun juga tidak masalah. Dari pengarang Abu Syuja', qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, bisa antuna lihat di layar, faslun wal mu'taddatu ala darbaini, mutawaffa anha wa ghairu mutawaffa anha. Wal mutawaffa anha in kanat hamilan fa'iddatuha biwad'i al-hamli. Taib. Kata pengarang, faslun wal mu'taddatu ala darbain. Orang yang mu'taddah itu ada darbain, ada dua macam. Darbaini sama artinya dengan qismaini atau naw'aini, macam, ada dua macam. Al-mu'taddah, ya, itu bisa juga kita baca atau kita pakai bahasa dengan al-iddah. Al-iddah itu diambil dari kata al-adadu. Dari kata apa? Al-adadu, bilangan. Karena al-iddah ini adalah bilangan untuk menghitung masa suci atau masa berlepas dirinya, masa sucinya rahim seorang perempuan. Adapun secara istilah, ya, iddah sudah kita pelajari juga, bahwasanya iddah itu adalah masa atau tempo, ya, muddatun atau ismun limuddatin tatarabbasu fiha al-mar'atu lima'rifati bara'ati rahimiha aw litta'abbud. Ya, satu tempo seseorang perempuan itu harus menunggu sehingga rahimnya bisa bersih lagi. Atau karena ibadah.
Jadi iddah itu adalah tempo atau waktu di mana perempuan itu harus menunggu setelah dicerai, ya, setelah dicerai atau ditinggalkan suaminya, ya, yang lebih umum ditinggalkan suaminya. Untuk apa? Untuk membersihkan rahimnya, karena setelah digauli oleh suaminya maka rahimnya itu harus dibersihkan. Atau dia mengambil iddah ini untuk ta'abbud, hanya untuk ibadah. Maksudnya ibadah ini untuk nanti kita akan jelaskan yang ta'abbud. Yang penting intinya adalah untuk mensucikan rahimnya. Nah, arti ta'abbud di sini adalah, ya, kadang-kadang kita seorang perempuan itu aslinya rahimnya itu bisa suci walaupun taib. Jadi iddah ini tujuannya itu ada dua. Ya, tadi yang pertama untuk mengetahui waktu suci rahimnya perempuan. Ini jelas. Yang kedua adalah lita'abbud, untuk mengikuti dalil saja, untuk beribadah. Apa maksudnya untuk beribadah ini? Ya. Yang pertama kan sudah jelas untuk mengetahui rahim seseorang perempuan telah suci. Nah, yang kedua ta'abbud ini adalah, jadi aslinya seorang perempuan itu, ya, wallahu alam, ya, yang saya baca adalah itu rahimnya itu aslinya bisa suci atau bisa bersih dari mani seseorang laki-laki itu mungkin dalam sekitar 2 minggu atau 3 minggu atau kurang. Jadi ketika misalnya rahim perempuan sudah lepas atau sudah suci, maka aslinya tujuannya sudah tercapai. Akan tetapi dalil menyebutkan bahwasannya perempuan itu harus iddah di sekian tempo dan sekian tempo ketika keadaannya seperti ini, ya. Ketika bisa dicerai maka temponya seperti ini. Ketika ditinggal mati oleh suaminya maka iddahnya seperti ini. Nah, berarti ini yang namanya ta'abbud, itu apa? Mengikuti dalil. Beribadah dengan mengikuti dalil. Nah, seperti itu maksudnya. Dalil masyru'iyah, dalil syariat al-iddah itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, dan dan wanita-wanita yang dicerai itu harus menunggu dirinya sendiri 3 quru. Nanti akan kita jelaskan berapa itu 3 quru. Dan hadis yang menyebutkan tentang syariatnya iddah ini banyak. Kemudian pengarang menyebutkan al-muallif qala fi kitabihi ala darbain, ada 2 macam orang yang punya perempuan yang punya iddah itu ada 2 macam. Yang pertama adalah mutawaffa anha, orang yang ditinggal suaminya meninggal, orang yang ditinggal suaminya mati, wa ghairu mutawaffa anha, dan orang yang dicerai atau tidak ditinggal suaminya mati. Ditinggal maksudnya ditinggal oleh suaminya hidup-hidup. Maksudnya adalah dicerai, ya, maksudnya adalah dicerai. Taib. Fal mutawaffa anha, maka bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya adalah in kanat hamilan fa iddatuha biwad'i al-hamli. Jika seorang wanita itu ditinggal mati suaminya dan dia sedang hamil, maka iddahnya itu adalah wad'ul hamli, dengan apa? Dengan melahirkan, melahirkan. Dalilnya adalah bisa antum lihat di layar. Yang nomor 2 itu
surah At-Talaq ayat 3, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadana hamlahun. Dan bagi wanita-wanita yang hamil, maka waktunya adalah, temponya, ajaluhunna adalah ayyadana hamlahun, yaitu sampai mereka melahirkan. Nah, kemudian itu untuk yang hamil. Kemudian wa in kanat hailan fa iddatuha arba'atu ashhurin wa ashrun. Adapun bagi wanita yang tidak hamil, yang hail itu adalah yang haid, ya. Wanita haid itu disebut juga namanya hail. Maka iddahnya itu adalah 4 bulan 10 hari. Dalilnya adalah di layar ada firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. Surah Al-Baqarah ayat 234. Ya. Walladzina yutawaffawna minkum, barang siapa dari kalian yang meninggal, wa yadharuna azwaja, dan barang siapa di antara kamu wahai suami yang meninggal, wa yadharuna azwaja, dan meninggalkan istri-istri, yatarabbasna bi anfusihinna, maka istri-istri itu harus menunggu waktu arba'ata ashhurin wa 'ashra, 4 bulan 10 hari. Nah, ini adalah waktu iddah bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan hail, yaitu zawatul hiyad, yang sedang haid. Nah, dalil ini, ya, Al-Baqarah ayat 234 itu adalah dalil umum untuk orang-orang yang ditinggal mati oleh suaminya, ya, dalil umum, ya. Setiap wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Paham sampai sini umumnya? Kemudian tadi ada dalil yang surah At-Talaq ayat keempat tadi, ya, mengkhususkan bagi wanita-wanita yang ditinggal suaminya mati tapi sedang hamil, yaitu wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadana hamlahun. Itu bagi para wanita yang sedang hamil, yang ditinggal mati suaminya, maka temponya adalah sampai dia melahirkan. Karena dalam sebuah hadis juga disebutkan kisah seorang sahabiyah yang namanya adalah Subai'atul Aslamiyah. Subai'atul Aslamiyah ini beliau ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil. Ya. Kemudian setelah suaminya meninggal, 10 hari kemudian dia melahirkan. Nah, kemudian Subai'atul Aslamiyah ini setelah itu dia tatazayyan, dia bersolek, dia memperindah diri, dia membuka dirinya untuk laki-laki yang mau mengkhitbahnya. Kemudian tiba-tiba datang Zainab binti Khawlah mengadu kepada Rasulullah SAW, si Subai'ah ini dia baru 10 hari ditinggal oleh suaminya, tapi dia sudah macam-macam, maksudnya sudah bisa melakukan seperti wanita yang biasa, padahal dia masih dalam masa iddah, kata si Zainab. Jadi masih hanya tahu bahwasanya iddah bagi seorang wanita yang tinggal mati oleh suaminya adalah 4 bulan 10 hari, padahal tidak. Kemudian kata Rasulullah SAW, faja'at an-nabiy SAW, maka Subai'ah ini datang kepada Rasulullah, fasta'dzanathu an tankiha, maka Subai'ah meminta izin untuk menikah. Fa'adzina laha fanakahat, maka akhirnya
Rasulullah pun mengizinkan Subai'ah untuk menikah, maka dia pun menikah setelah 10 hari dia ditinggal suaminya dan dia telah melahirkan anak-anaknya. Nah, berarti itu adalah iddah bagi seseorang yang ditinggal mati oleh suaminya. ثم بعد ذلك القسم الثاني أو الضرب الثاني أو النوع الثاني هو وغير المتوفى عنها زوجها. Wanita yang dicerai atau yang ditinggal suaminya tapi suaminya tidak mati. Kata mu'allif, in kanat hamilan fa'iddatuha biwad'il hamli. Ini juga ada dua macam. Maka yang ghairul mutawaffa anha itu pun ada dua macam. Yang pertama, in kanat hamilan, jika dia adalah wanita hamil, fa'iddatuha biwad'il hamli, maka iddahnya adalah melahirkan. Ya, ingat ya. Ghairul mutawaffa anha zawjuha, yang hamil. Apa iddahnya? Wad'ul hamli, melahirkan. Wa in kanat hailan, adapun jika wanita yang zawatul huyud, yang ditinggal cerai suaminya, wa hiya min zawatil haid, wa in kanat hailan wa hiya min zawatil haid fa'iddatuha salasatu quru, maka iddahnya itu adalah salasatu quru, 3 quru. Berapa? 3 quru, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Bisa antum lihat di layar nomor 3. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dan wanita-wanita yang dicerai, maka mereka harus menunggu sampai 3 quru. Apa itu 3 quru? Berapa tempo waktu 3 quru ini? Nah, Imam Asy-Syafi'i menyebutkan di situ adalah wahiyya al-athhar. Nah, quru itu adalah al-athhar, suci, waktu suci. Ya. Salah satu quru 3 kali suci. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, quru itu adalah suci. Berarti wanita itu harus melewati 3 kali suci. Jadi misalnya seorang suami menceraikan seorang istri dengan tolak sunni. Apa tolak sunni? Tolak sunni itu adalah talak yang dijatuhkan kepada istri ketika istri suci, ketika tidak waktu haid dan belum disetubuhi oleh suaminya. Itu adalah tolak sunni. Dicerailah istri ini, maka istri ini pun harus menunggu salah satu quru, 3 kali suci. Maka dia haid yang pertama setelah dia diceraikan. Kemudian 7 hari misalnya dia haidnya, kemudian dia suci. Nah, ini baru dihitung 1 quru. Baru dihitung berapa? 1 quru. Dia suci, kemudian dia haid lagi. Setelah haid 7 hari, dia suci yang kedua kalinya. Ini berarti ini ya quru yang kedua. Kemudian dia suci, ya, dia melewati waktu sucinya, kemudian dia haid lagi. Ini haid yang ketiga ya setelah dia dicerai. Kemudian dia telah menyelesaikan tempo haidnya, nah dia suci. Ini adalah quru yang ketiga. Berarti selesai. Ya, berarti sudah selesai masa iddahnya. Salah satu quru berarti al-athhar, ya. Waktu sucinya sudah lewat 3 kali. Ada juga para ulama yang bilang bahwasannya salah satu quru ini adalah salah satu huyud, 3 kali haid. Jadi hitungannya pun berbeda.
ketika kita bilang bahwasanya quru itu haid berbeda. Jadi misalnya seorang suami menceraikan istrinya dengan tolak sunni, akhirnya diceraikannya istrinya. Kemudian si istri ini sedang suci kan ketika dicerai. Kemudian dia haid. Kemudian dia apa? Kemudian dia haid. Nah, ini sudah masuk quru yang pertama. Kemudian dia melewati tempo haidnya, dia kemudian suci. Kemudian setelah dia suci, kemudian dia haid yang kedua kalinya. Ini quru yang kedua. Setelah dia haid, dia melewati tempo haid, kemudian suci lagi, kemudian dia haid yang ketiga kalinya, maka ini adalah tiga quru. Jadi mana waktu yang paling panjang menunggunya? Dengan suci apa dengan haid? Yang lebih panjang adalah dengan al-athhar, dan itu adalah yang dipegang oleh pendapat mazhab Imam Asy-Syafi'i, dan insyaallah itu yang paling rajih, yang paling benar. Berarti salah satu quru di sini adalah wahyal athhar, yaitu masa suci. Nah, itu untuk wanita yang hail, zawatul huyud, yang dicerai oleh suaminya. Kemudian muallif yaqulu fi kitabihi, pengarang melanjutkan lagi permasalahannya, wa in kanat shaghiratan aw ayisatan, jika misalnya seorang wanita ini adalah, perempuan ini adalah yang masih kecil, atau perempuan yang ayisah, yang sudah tidak mengeluarkan darah haid lagi, ya, mau itu umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, yang tidak ada batasnya, yang penting dia tidak mengeluarkan darah haid lagi, maka berapa iddahnya? Fa'iddatuha salasatu ashhurin, maka iddahnya adalah 3 bulan, ya. Jadi wanita yang shaghirah dan aisah, iddahnya adalah berapa? 3 bulan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq ayat 4, wallai ya'isna minal mahidhi min nisaikum, dan setiap wanita yang sudah tidak haid lagi, inirtabtum, jika kalian ragu, fa'iddatuhunna salasatu ashhur, maka iddahnya adalah 3 bulan. Begitu juga dan as-saghirat, dengan anak-anak kecil yang belum haid, yang sudah dinikahi kemudian diceraikan. Kemudian akhwati fillah azani Allah wa iyyakunna, pengarang menyebutkan masalah lagi, yaitu wal mutallaqatu qabla ad-dukhuli biha la iddata 'alaiha, dan seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya sebelum digauli oleh suaminya, maka iddahnya adalah tidak ada iddah bagi seorang wanita misalnya yang dinikahi oleh suaminya, kemudian dia dicerai oleh suaminya sebelum dia digaulinya, maka tidak ada iddah bagi wanita tersebut. Mau dia anak kecil, mau dia ayisah, mau dia azawatul huyud, hail, maka tidak ada iddah bagi wanita tersebut. Nah, ini adalah iddah bagi para wanita yang ditinggal oleh suaminya. Baik. Sampai sini paham? Nah, jika ada pertanyaan maka boleh ditanyakan. Kemudian ada sebuah masalah yang disebutkan di ujian kemarin di semester, yaitu ketika seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya dan dia sedang hamil, ya kan? Ada masalah ini disoalkan di ujian semester kemarin. Jadi seorang wanita ditinggal suaminya mati dan dia sedang hamil. Seorang wanita, Baik, Ustadz ulang masalahnya. Nih. Jadi ada masalah di sini, ada satu kasus di sini. Jadi seorang wanita dicerai oleh
suaminya dicerai oleh bukan dicerai, ditinggal mati oleh suaminya. Ditinggal mati oleh suaminya. Jadi ada satu kasus, yaitu seorang wanita yang diceraikan mati, yang ditinggal mati oleh suaminya. Dia hamil dan dia hamilkan. Tadi yang kita sebutkan adalah maka dia iddahnya sampai melahirkan anaknya. Tapi dalam sebuah pendapat disebutkan, seperti misalnya pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasannya ketika seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya dan dia hamil, dan dia misalnya hamilnya sudah 8 bulan, tinggal 1 bulan lagi melahirkan, berarti ketika dia melahirkan dia masih mempunyai iddah yang 3 bulan lagi, ya kan? Masih ada iddah yang 3 bulan lagi, karena dalil umumnya adalah 4 bulan 10 hari. Jadi ada sebab pendapat bahwasannya ketika seorang wanita tinggal mati suaminya, kemudian dia hamil, ya, dan dia melahirkan 1 bulan setelahnya, atau seperti kasus Subai'ah, itu 10 hari setelahnya, kemudian dan dia harus menunggu lagi sampai 4 bulan 10 harinya selesai. Atau sebaliknya, misalnya seorang perempuan ditinggal mati oleh suaminya, dia dia hamil baru 2 bulan, kemudian dia melewati masa iddah yang 4 bulan 10 hari, tapi dia masih hamil, maka dia harus menyelesaikan hamilnya sampai sampai melahirkan. Jadi yang diambil adalah masa yang paling jauh. Masa yang paling jauh itu adalah pendapat sebagian para sahabat. Nah, ila huna naktafi fi darsina an ahkami al-mu'taddah. Sampai sini kita selesai pelajaran ahkamul mu'taddah. Nanti insyaallah di pertemuan akan datang akan kita lanjutkan lagi tentang masa iddahnya seorang hamba. Masa iddahnya seorang hamba. Aslinya kita sudah mengambil masalah ini, tapi alangkah baiknya kita murojaah lagi. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Idza ladaikunna su'al fas'alna fi WhatsApp. La ba'sa bihi fil majmu'ah au mubasyaratan ila raqmi, langsung ke nomor ustaz. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.